Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Kali ini di video kedua di hari yang sama kita akan membahas ya sektor yang berbeda yang mana ya kita sebelumnya udah pernah membahas di sektor ini yaitu energi. Karena ini banyak yang request untuk membahas sektor energi ini. Yang mana hari ini di tanggal 21 bulan November 2024 itu ditutup menguat di saat IHSG koreksi walaupun tipis sebesar 0,25% ya. Dan seperti biasa kita akan langsung bahas, yaitu yang pertama kita ada saham Adaro yang bergerak di batu bara, ada Pigas yang bergerak di minyak dan gas ya. Dan ketiga ada Medco yang itu bergerak di minyak dan gas. Dan sebelumnya ini gas ya, kita disclaimer on, ini merupakan gas alam. Dan yang keempat itu ada Bumi yang bergerak di batu bara, dan terakhir ada Akra sebagai perusahaan distributor ya. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ada Adaro yang hari ini justru ditutup melemah sebesar 0,27%. Padahal kemarin Adaro ini lagi hype-hype-nya ya, karena ya kita ketahui karena adanya IPO AAD dan sistem spin-off. Nah, yang hari ini Adaro justru kembali didistribusi semakin besar yaitu 61 juta lembar ya. Dan langsung saja kita menuju chartnya. Padahal ini udah bagi dividen ya belum ya untuk di Adaro. Nah, ini Adaro kita udah bilang kemarin ya. Ya kita seperti udah bilang kemarin bahwa ya di saat penurunan di tanggal ya 18 November kita udah bilang bahwa ini Adaro akan kembali naik tipis di 3.790 dan akhirnya sesuai prediksi lagi on point ya bagi teman-teman yang udah ngikutin video saya kemarin di Adaro. Setelah itu Adaro dilanjut turun ya. Oke, jadi bagaimana Adaro ke depannya? Prediksi saya Adaro ke depannya akan lanjut koreksi ke bawah ya. Jadi perlu hati-hati teman-teman yang ngebelik saham Adaro karena di sini ada gap tipis yang belum ditutup. Mungkin di sini bisa turun kembali ke 3.550 ya teman-teman. Hati-hati untuk di Adaro. Ya karena juga winter season ya, musim dingin juga udah mau habis nih kan karena udah mulai November akhir ya teman-teman. Bagusnya kemarin itu momentumnya pas pula itu ada spin off yaitu di AAD sehingga harganya 31 Oktober itu melonjak membentuk all time high baru ya. Akhirnya ada on point lagi seperti saya udah bilang ya, teman-teman mungkin kemarin ngebay ya itu udah cuan nih ya. Teman-teman yang udah ngebay kemarin udah pasti fix walaupun tipis. Kalau kita lihat ini kemarin ya, nah, anggap nih kita kemarin di sini ya di harga ini ya sampai di sini itu teman-teman udah 3%, lumayan untuk day trading ini udah cukup ya teman-teman di Adaro. So Adaro perlu diperhatikan lagi, ini kalau seandainya jebol ini perlu diwaspadai, ini bisa lanjut turun ke 3.550 karena ini harganya sebenarnya udah ketinggian. Kalau dari segi chartnya itu untuk Adaro perlu diwaspadai dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang kedua yaitu ada saham Pigas yang hari ini justru dikutup menguat tipis sebesar 0,33% dan kita lihat dari transaksi asing ternyata sudah 3 hari ini diakumulasi, artinya ini pertanda baik ya untuk di Pigas. Kalau kita lihat dari chartnya ini pasti bagus ya. Nah, kalau kita lihat nih ya ini agak sedikit memusingkan ya. Nih tunggu kita turunkan dulu. Ini seperti udah kita bikin di area support ya, bahwa ini Pigas ya itu tentunya akan dibawa turun dulu ya. Nih ya ini bakalan sideways dulu. Saya cek dulu ya di video saya sebelumnya itu di 4 hari yang lalu, berarti ini sekitar di hari Minggu ya atau hari Jumat close-nya. Berarti sekitar di 1, 2, 3, 4, 5 nih kita udah bikin kemarin bahwa ini harga Pigas masih bisa dibawa sideways dulu. So ini sebenarnya Pigas ya kalau lihat dari akumulasi asing yang selalu
masuk ya. Ini bisa jadi ya, ini pola untuk di Pegas ya teman-teman semuanya. Ini bisa langsung kembali lagi naik ke atas. Ya minimal kalau teman-teman ingin TP di harga di sini saja di 1555 dan bisa juga di 1630 ya untuk di Pegas ya. Karena ini sideways ini biasanya ya itu cenderung harganya nanti tiba-tiba dibawa naik tuh teman-teman semuanya. Kalau kita lihat dari stokastik ya indikatornya nih, ini juga ada penyilangan harga ya teman-teman untuk di Pegas ini ya. Nah, kalau ingin lihat divergen coba kita lihat dari RSI ataupun MACD-nya. Nah, ini stokastik kita hapus dulu. Nah, dari RSI juga ini udah ada tanda-tanda penyilangan ya. Walaupun kalau kita lihat di sini belum ada divergence ya. So, teman-teman ya tentunya kalau udah di posisi ini kita harus memasang area stop loss. Karena kalau kita lihat ya ini seperti di Adaro tadi ya, ini ada sedikit gap yang belum ditutup walaupun tipis ya. Ini di harga 1385 sampai di 1400, hanya 15 poin saja ya. Ini untuk di Pegas. Semoga Pegas ini kedepannya baik. Tentunya teman-teman kalau ingin trading di sini ya tentukan area stop lossnya. Karena ini kalau kejebol ini lumayan jauh ya jatuhnya. Karena kalau kita lihat nih, karena ini emiten komoditas ya teman-teman semuanya, harga bisa dibawa jatuh drastis dan harga bisa dibawa naik dengan drastis ya. Karena inilah trading di komoditasnya teman-teman, perlu diperwaspadai. Tapi kalau kita lihat secara weekly ya, ini sebenarnya udah bisa dibilang murah Pegas nih. Harga ini sebelumnya klub belakangan ya, ini udah jauh nih downtrendnya teman-teman ya. Ya, mungkin teman-teman yang ingin investasi di saham ini ya, di saham Pegas ya, ini udah sebenarnya udah mulai area breaknya ya. So, kalau mau investasi ya teman-teman selagi percaya di saham ini silahkan ya. Apalagi kalau teman-teman update tentang harga-harga komoditas terutama di gas alam ya. Nih, karena perusahaan gas negara. So ini untuk Pegas ya. Kalau untuk jangka pendeknya ya teman-teman main tipis dulu ya. Ya. Nah, ini kalau kita turun time frame H1 ini pergerakannya seperti ini. So teman-teman untuk di Pegas boleh beli tapi tentukan area stop lossnya ya. Mungkin bisa jauh lebih turun dari 1425. Kalau kita masang tipis stop lossnya ya teman-teman, yang dikhawatirkan nanti area liquidity nih. Ini misalnya gini, orang nge-trade. Jadi kedepannya pasti orang mikir ini pastingan pasang stop lossnya di sini nih. Orang ngincar stop loss pasti di sini karena mikirnya ini adalah merupakan area support terkuat kan. Ini juga udah ditembus, akhirnya orang masang stop loss di sini dan mereka yakin bahwa harga naik, dan setelah harganya nyentuh di sini kena stop lossnya, itulah dinamakan area liquidity ya teman-teman. Itu perlu diwaspadai, apalagi ini merupakan emiten komoditas bukan perbankan yang harganya lebih suka nembak. So itu untuk Pegas lebih ya diperhatikan untuk area setupnya. Langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada saham MEDC yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,43%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini distribusi yang sebelumnya selama 4 hari itu diakumulasi ya teman-teman untuk EMDC. Kalau kita lihat dari chartnya ini bagaimana di EMDC-nya ya. Oke. Nih kita lihat ya teman-teman ya di EMDC. Nah, seperti yang udah kita bikin bahwa ya EMDC kemarin itu udah nih kita udah bikin kemarin ya teman-teman yang ikut itu udah profit sekitar 8% dan hari ini masih di bawah di situ saja ya. Tapi kalau kita turunkan ke daily dulu, ini MDC ya, si loading teman-teman nih 1 2 3 4, ternyata harganya masih sama ya teman-teman semuanya ya. MDC belum ada pergerakan secara signifikan. Dan bagi teman-teman yang kemarin udah ngikut ya di grup membership The Trader Stock ya, kemarin kita
kita udah profit di MDC, ISET juga udah tadi, terus MDC TP1 juga udah hit di 1150 ya. Nah, dan ini juga kita kembali ke chartnya sekarang di harga 1145, yang artinya MDC kalau secara teknikal ini sebenarnya udah ya, ini udah mencoba menutupin area ya, ini namanya area fair value gap atau FVG-nya. So teman-teman kalau ini bisa tembus ya naik ke atas, itu MDC merupakan pertanda yang baik ya, bisa menjadi area TP dan bisa ya ini kembali lagi keluar di area. Tapi kalau kita lihat dari tren gede gini ya palingan MDC pergerakannya udah seperti kita bikin ya, di resisten ini bisa 3 kali, dan ini 1 2 3 ini belum, bisa jadi itu menyentuh lagi ke bawah ini ya. Tapi kalau misalnya kita punya conviction tinggi ya bahwa ini harga minyak dan gas kedepannya bakalan rally lagi ya nggak apa-apa. Cuman saya proyeksinya kan belum ada momentum yang bagus untuk di EMDC ya, itu di Medco. Oke, langsung saja kita ke saham yang selanjutnya, yaitu ada saham Bumi ya, batubara. Ya seperti udah saya bilang tadi bahwa momentumnya udah mau habis gitu kan. Jadi wajar dikoreksi gitu. Yang mana hari ini saham Bumi ditutup tipis ya, 2,72%. Walaupun saya bilang tipis karena ini harganya range-nya kecil. Gue cek di harganya 1000-an, ditutup ditutup 2%, itu baru bisa dibilang tutupnya tuh menguat ya, gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari transaksi asingnya hari ini justru didistribusi besar-besaran sebesar 56 juta lembar, yang artinya masih ada yang menahan harga Bumi ini, yaitu retail tersayang atau kesayangan. Bisa jadi ini party atau pesta di Bumi udah habis ya. Saya penasaran nih, coba kita lihat pergerakan Bumi ini bagaimana. Nah, kemarin kita udah bikin proyeksi bahwa ini sebenarnya saham Bumi masih bisa melakukan penurunan, dimulai ya teman-teman, dimulai dari tanggal 15 November kemarin kita bikin. Ternyata udah 4 hari kemudian semenjak video itu diupload, sesuai proyeksi saya bahwa ini harga dibawa turun ya, dibawa naik dulu ya ke sini ke 154 nih udah pas ya, dan kembali turun ke 126. Jadi untuk di Bumi bagaimana ya, masih bisa melakukan penurunannya. Tapi kenapa nih sebenarnya hanya menyentuh di area sini ya untuk di Bumi kemarin ya, karena itu hanya untuk menyentuh area fair value gap. Seandainya ini tembus nih ya, teman-teman harus diwaspadai ya. Kalau ingin nekat beli ya, ini sebenarnya harganya udah ketinggian sih. Nah ya teman-teman ya, kalau pengen ngebeli sekarang ya nggak apa-apa, tapi kalau lebih turun ya mungkin teman-teman harus diwaspadai, karena kalau udah bermain nanti di harga sini itu lebih danger ya. Apalagi nanti saya bilang lagi winter season udah mau habis ya. Hati-hati untuk di saham Bumi, kecuali sebelum awal winter season kemarin kan, misalnya di bulan Juni harga Bumi masih murah banget nih ya, di 70 ya nggak apa-apa ngebuy ya kan. Saya pasti bilang full buy all in, saya bilang malah naik. Akhirnya banyak orang kemarin yang cuan di saham Bumi. Misalnya dari 70 nih teman-teman ya, di harga 70 aja ya. Di harga 70 naik ke harga 140, itu udah profit 100% ya teman-teman ya. Dan di sini kemarin kenapa bisa jatuh? Yang kemarin pasti nonton teman-teman saya Pak ingat bahwa ini merupakan area taking profit seperti Adaro. So untuk di Bumi saya bilang masih belum ya, hati-hati kalau pengen nekat, itu keputusan di tangan teman-teman sendiri. Oke, langsung saja kita ke saham yang terakhir, yaitu ada Akra, yang hari ini ditutup melemah sebesar 1,87%, yang mana kita lihat ternyata ada distribusi lumayan besar ya, sebesar 1,8 juta. Nah, berarti ini mungkin retail tidak ada yang ngebeli ya, full asing mungkin ya untuk di saham Akra. Kalau kita lihat ya polanya nih Akra yang udah kita bikin kemarin. Ya ini kita kemarin di tanggal 4-nya nih 1 2 3 4, seperti udah saya bilang bahwa Akra masih ada potensi kembali turun, walaupun dia akan ngebawa ya di area ordernya aja, di blok ini aja dia bawa nih. Di sini aja dulu main kan.
Tapi potensi dia untuk turun lagi ke 1270 masih ada ya. Palingan menurut saya ya, nih. Ini untuk di Akra sedikit unik ya. Ini bisa jadi ya dia bermain di sini-sini dulu kan. Nah, nih mungkin ada sedikit keluar, kembali masuk, turun lagi, adik turun, baru dia masuk lagi ya, teman-teman. Nah, ini baru dia bisa kembali lagi ke area sebelumnya. Kenapa saya bilang gini ya? Karena ya market tuh gitu-gitu aja polanya, apalagi untuk di teknikal nih. Misal kita lihat nih, ini area downtrend ya kan, downtrend akhirnya dikocok nih seperti ini ya saya bilang. Ini ada downtrend ya, ini seperti ini mirip ya, tapi ini lebih gede trennya. Dikocok, akhirnya dia membentuk sideways, akhirnya menyentuh dulu nih area liquidity-nya yang udah saya bilang tadi nih di sini ya. Kira kembali masuk, baru dia nembus ya. Dan kenapa ini jauh lebih panjang daripada sebelumnya? Karena ini trennya lebih gede daripada tren sebelumnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Itu untuk di Akra. Tapi tentu kita harus ingat namanya data-data fundamental karena itu yang gerakin pasar. Technical hanya ngebantu untuk kita area buy, entry, exit, stop loss. Dah itu doang. Ya. Oke. Sampai di sini udah paham kan? Daging nih saya bilang semuanya. Jadi teman-teman kalau bisa dicatat, diingat dan tentunya kalau ingin belajar ya selain kita rekomendasi ya ingat aja channel Iqbal Hanur. Ingin belajar, ingin melihat semuanya ya, apapun itu ingat Iqbal. Ya, langsung saja ke YouTube-nya. Oke ya, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan selalu notifikasi loncengnya agar langsung di saat ada notifikasi video terbaru saya, teman-teman bisa langsung menonton. Dan kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom diskusi ya teman-teman ya. Di kolom komentar ini minta apa aja tentang saham, saya akan bahas secepatnya ya teman-teman semuanya ya. Kita ada juga grup Telegram gratis dan beberapa media sosial yang update tentang pergerakan saham ya, maupun data-data ekonomi dunia maupun di Indonesia ini. Dan teman-teman yang ingin suka mendapatkan data-data atau pandangan insight terbaru, bisa saja follow di Instagram saya, bisa juga langsung ke channel Telegram kita ya teman-teman semuanya ya. So, kembali lagi saya ucapkan terima kasih dan seperti biasa, salam gacor.